Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjutin nge-review manual yang berjudul Elicit chapter 303, yang dimana kita udah di chapter sebelumnya kita udah melihat ya pertarungan hasilnya gimana, dan berakhir dengan kekalahan si Blue. Ya tahu sendiri karena si Blue dalam keadaan emang udah babak belur juga, dan si Nonanya juga udah ngeluarin sama-sama ngeluarin jurus pamungkas ya sih sebenarnya. Nah, di sini pun di chapter ini kita akan berlanjut melihat pertemuan lagi antara Kaiden sama Gestella ya. Di sini mereka sepertinya mulai kayak bertarung, tapi kita nggak tahu nih apakah akan digagalin sama Jiwo atau ada masalah lain ya. Soalnya ini cuman gara-gara si Blues itu mau nyerang si Jiwo, dan Kaiden tuh nggak terima sepertinya ya. Selalu Jiwo tuh diserang terus. Makanya di sini si Kaiden mau ngebantai atau ngebunuh si Blues ini nih biar nggak datang lagi atau nggak goda. Sedangkan pihak Stella atau atasannya ini tuh nggak terima kalau bawahannya dihukum sama orang lain. Mungkin kayak gitu guys ya. Apalagi ini menyangkut mungkin harga dirinya Gestella ya, meskipun ada suka-suka. Nah, dari sini kita akan tahu nih ya, siapa tahu di sini kita akan melihat pertarungan antara Kaiden sama Gestella sebenarnya buat siapa sih. Cuman karena di sini Gestella tipe yang emang dia tuh suka banget sama Kaiden, dan sejak dulu dia juga nggak pernah jarang bertarung, mau bertarung jarang banget sama si Kaiden ya. Mungkin gagal lagi, kemungkinan cuma bacot-bacot doang ya, gara-gara masalah sepele, yaitu si Blues nyerang, bukan sepele sih sebenarnya, kesalahan fatal bagi Gestella ya. Salah paham semakin berlarut ya, gara-gara si Blues ini. Coba kalau nggak si Blues ini lebih ke dilarang, diketat ya, maksudnya lebih dilarang itu dikasih hukuman yang benar-benar dia nggak akan ngulangi lagi gitu ya kan. Nah, sehingga si Gestella sama Kaiden pun nggak akan terus-terusan salah paham kayak gini nih. Kalau kayak gini jadinya bisa-bisa mereka bakal jadi musuh. Cuman enggak sih, enggak akan jadi musuh karena kuncinya itu ada di Blues, dan satu lagi kuncinya itu ada di surat yang dikirim sama Kaiden itu tuh. Kalau bisa diberi penjelasan tentang surat, dan Gestella juga jujur, kemungkinan kedepannya gak mau konflik sih mereka, malah mereka bisa jadi teman ya. Cuman karena Blues doang, mungkin Blues bisa dilupain lah atau bisa disingkirkan nantinya kalau dia masih kayak gitu. Tapi kalau gue lihat karakter Blues ini orangnya tipe yang kalau sekali dendam dia bakalan dendam guys. Jadi emang dasarnya tuh si Blues ini harus benar-benar dihilangkan atau dibunuh lah ya. Karena kalau nggak kayak gitu bisa-bisa dia bisa jadi salah satu pengkhianat di antara Gestella sama si Kaiden ya. Bisa-bisa dia juga ikut sama si anggota atau grup peringkat yang lain yang punya organisasi, salah satunya Frame ya. Ya kemungkinan itu semua bisa terjadi kalau benar-benar si Blues ini enggak di Oke guys, sorry ya kepotong, kita lanjut lagi. Waduh, sampai mana nih? Gue lupa jadinya. Oke, di sini kalau gue lihat ya, dari tim Gestella atau ya seluruh organisasinya Gestella yang gue lihat ini, jenis kekuatannya itu yaitu lebih ke asap ya. Jadi emang fix sih. Kan gue kira kan ada tuh yang kemarin tuh kalau beberapa ya, contohnya organisasi kemarin yang pengen ngambil siapa sih namanya, Catherine ya. Si Catherine itu dia kan jenisnya jenis beracun ya. Jadi organisasinya tuh isinya tuh orang-orang yang kebanyakan wakilnya tuh jenis racun. Makanya dia butuh jenis yang bisa ngobatin, yaitu si Catherine, karena mungkin nggak dapet di situ. Nah, di sini kalau gue lihat untuk Gestella sendiri khususnya itu dia lebih tipe ke asap. Asapnya itu beda-beda ya. Nah, Gestella sendiri ini dia asapnya kan lebih ke
Salah satunya yang kita ketahui, dia bisa dimensi memindahkan orang atau diri sendiri ya, di dalam waktu sekejap ke tempat ya. Nah, gue nggak tahu untuk jaraknya apakah bebas, bisa jarak sejauh mungkin atau hanya beberapa meter ya, tergantung kekuatannya juga, daya kekuatannya juga, serta ini juga ada batasannya juga enggak ya kan, kekuatan si teleport ya, kita bisa perpindahan tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat. Kalau kalian ngelihat waktu si jiwa diculik ya. Nah, untuk blues sendiri ini, dia ini tipe kekuatan yang asapnya itu asap-asap hitam pekat ya. Ini tuh nggak jauh dari bayangan sih kalau menurut gue. Nah, tapi gue kalau untuk blues sendiri, kekuatan asapnya tuh belum ada kayak mungkin kategori yang spesial menurut blues itu. Dia bisa berubah, ngebentuk badannya itu asap 100%. Ini kayak anime dari One Piece yang siapa namanya tuh, Roger apa siapa sih, pokoknya anggota dari Roger deh, mantan anggota kru Roger, yang buah iblisnya itu asap yang bisa menyedot seluruh entah itu benda, objek. Nah, sedangkan si blues ini gue belum ada kayak hal sama gitu, jenis yang sama kayak si yang di film si One Piece ya kan. Nah, satu lagi yang masih belum gue tahu tuh yang cewek itu guys. Nah, yang cewek itu gue belum tahu tuh kekuatannya tuh seperti apa asapnya. Nah, apakah di jenis asap yang sama atau hanya berbeda kekuatannya ya, masih jauh dari Gestella sama blues. Jadi dia itu tipe kayak ke asisten doang, pendamping doang ya. Tapi kita nggak tahu ya, karena dia emang belum ditunjukin kekuatannya. Yang masih penasaran tuh dia si cewek itu ya. Kalau kalian lihat, yang setia banget sama Gestella, yang ngedampingin kemana-mana, kemanapun dia pergi. Nah, nanti kita akan melihat sebuah drama entah itu dalam pertarungan kata-kata di chapter ini, yang antara si Kaiden sama Gestellanya nih ya. Gue juga pasti ngeliat keseruannya, apakah akan makin seru. Jadi kalau kalian mau belajar trading tuh kan ke YouTube gue satunya, belajar trading. Kalau kalian mau belajar ilustrasi seperti ini kan tinggal pewarnaan doang ya. Kalian tinggal cek playlist YouTube gue, di situ udah ada semua mulai dari nol. Kalau kalian mau belajar desain website, aplikasi, UX UI dan segalanya, kalian bisa cek di playlist YouTube gue, siapa tahu bisa jadi ladang uang. Ini juga bisa dijual-jual. Maksudnya ini jangan dijual ya, ini kan karakter orang lain. Maksudnya kalian belajar bikin karakter sendiri, nanti karya kalian itu bisa kalian pelajari. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.